Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para dahlan muda. Kali ini kita dalam mata kuliah Sastra Indonesia Kontemporer akan melanjutkan materi kita masih terkait dengan sastra anak dalam sejarah sastra Indonesia. Melanjutkan materi minggu lalu, Anda sudah saya minta membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Burhanuddin Nurgiantoro yang membahas terkait dengan tajuknya Sastra Anak Persoalan Genre. Nah, nanti ini kenapa dalam kaitannya dengan sejarah sastra, karena dalam pengelompokan, mencatat perkembangan sejarah sastra, sebenarnya perlu sebuah rujukan yang tepat untuk mengelompokkan sastra anak di Indonesia. Nah, kali ini kita coba mengulas atau merangkum hasil bacaan, mungkin bisa disesuaikan dengan hasil pembacaan Anda, kemudian kita akan berdiskusi. Seperti itu ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, kalau kita lihat, dari hasil pembacaan Anda juga tentunya dijelaskan oleh Nurgiantoro dalam artikelnya, sastra anak adalah bentuk-bentuk pemenuhan hak-hak anak yang perlu diapresiasi oleh orang dewasa. Nah, jadi sastra itu salah satu upaya bentuk mengeksplorasi berbagai masalah kemanusiaan, sehingga ketika dia hadir dalam sebuah cerita, dalam sebuah karya sastra, dia dapat digunakan anak-anak sebagai bagian penting dalam kehidupannya. Nah, kalau Nurgiantoro mengutip penambahan genre sastra anak dari pendapat Lukens ya, yaitu ada 6 seperti yang sudah saya rincikan minggu lalu, ada realisme, fiksi formula, fantasi, sastra tradisional, puisi, dan non-fiksi. Nah, genre drama tidak dikategorikan karena menurut Lukens itu drama lebih lengkap jika dipertunjukkan atau suatu hal yang ditontonkan. Oke, tidak masalah, kita bahas dulu. Secara umum saja, realisme ini dikategorikan sebagai cerita yang ditulis dengan merepresentasikan peristiwa, aksi, interaksi, penokohan, latar, dan lainnya sebagai sesuatu yang benar-benar ada. Nah, realisme dalam kategori Lukens mengelompokkan ada cerita realisme, ada realisme binatang, dan realisme historis. Lalu tentang fiksi formula, dianggap fiksi formula ini, mohon maaf ya, ini ada kesalahan tulisan, artinya memiliki pola-pola yang membedakannya dengan jenis lain. Jadi ini lebih kepada seperti cerita misteri atau detektif, cerita romantis, cerita serial. Jadi pengelompokan Lukens seperti ini. Kita lanjutkan. Kemudian ada cerita fantasi. Ini dikategorikannya cerita dikembangkan lewat imajinasi yang lazim dapat diterima oleh pembaca. Nah, ceritanya ada dibagi dalam cerita fantasi, fantasi sains, dan fantasi tinggi. Anda lebih bisa baca lebih lengkap ya, pembahasannya apa saja. Nah, lalu ada dikelompokkan lagi sastra tradisional. Nah, cerita yang telah mentradisi. Nah, jadi sastra tradisional dijelaskan sebagai sastra yang mentradisi, tidak dikenal penulisnya, kapan mulainya, serta dikisahkan secara turun-menurun secara lisan. Jenisnya apa saja? Ada fabel, dongeng, legenda, mitos, dan epos. Dibaca lebih lanjut ya. Nah, lalu puisi. Kalau puisi ini kategorinya seperti umumnya sih, puisi itu kan memanfaatkan unsur kebahasaan ya, dan efek yang ditimbulkan dari penggunaan unsur bahasa itu ada efek estetis atau keindahan. Nah, puisi anak, unsur keindahan tadi itu menjadi paling penting, tapi dengan kesederhanaan kata-katanya. Jadi, menurut Lukens, setidaknya dibagi dua jenis puisi, ada puisi lirik tembang-tembang anak tradisional, dan ada puisi naratif. Kemudian lanjut adalah non-fiksi. Nah, kategori non-fiksi ini menurut Lukens ini buku atau sebuah bacaan yang memanfaatkan unsur bahasa dengan bahasa yang mencapai efek estetis tadi. Nah, kemampuan menggunakan artistik bahasa tadi bisa memberikan efek emosional dan intelektual bagi anak. Nah, tidak semua non-fiksi dikategorikan dalam cerita anak di sini atau sastra anak. Yang dimaksudkan Lukens adalah buku informasi dan biografi. Nah, dari pendapat-pendapat Lukens tadi, Anda sudah juga membaca, ternyata ada yang tumpang tindih dalam pengelompokan, sehingga menurut Nurgiantoro, ini setidaknya dikelompokkan menjadi 4. Jadi fiksi, ada non-fiksi, puisi, dan komik. Nah, Nurgiantoro juga mengelompokkan drama belum dikategorikan, karena drama dianggap belum sesuai, karena harus ada pertunjukan dan sebagainya. Dan dalam sastra anak mungkin belum sampai ke sana. Baik, kita lihat fiksi dalam Nurgiantoro ini berarti menggabungkan awal-awal tadi dan dibagilah dalam fiksi tradisional dan fiksi modern. Jadi seperti cerita sastra tradisional tadi semuanya masuk ke fiksi tradisional. Nah, fiksi modern tentu karya-karya yang terbaru.
Lalu ada non-fiksi. Non-fiksi ini tentu seperti prosa, kategorinya sedikit berbeda ya. Tidak sepenuhnya non-fiksi Lucans yang dimaksud, tapi ada penambahan. Jadi di sini prosa, tapi tidak ada unsur imajinatif. Jadi lebih kepada gabungan kalau di dalam Norgiantoro itu realismenya Lucans dan non-fiksinya Lucan dikategorikan kepada non-fiksi. Kemudian puisi ditulis dengan singkat padat, konsepnya hampir sama ya, tadi efek keindahan, tapi dibagi lagi, di sini itu ada puisi tradisional dan ada puisi modern. Dan kemudian komik ini yang baru dan saya pikir cukup realistis ya, dan sesuai karena kalau dalam cerita anak-anak, kita lihat majalah Bobo atau koran-koran mingguan yang bahas tentang cerita anak-anak, kelompok sastra anak, di Indonesia komik ini saya pikir memang belum banyak yang perhatian ke sana, tapi ini menjadi salah satu sastra anak yang saya pikir dapat dikembangkan untuk bisa memberikan informasi atau edukasi-edukasi bagi anak-anak yang tentu apalagi yang masih di bawah kelas 3 ya, yang masih dalam belajar dalam kategori unsur-unsur yang nyata, maka saya pikir ini dapat dikategorikan dalam genre sastra anak juga. Karena meskipun gambarnya sedikit tapi ada tulisannya tulisannya sedikit, gambarnya lebih banyak. Lalu kalau komik dikelompokkan oleh Nurgiantoro, ada komik fiksi dan ada komik non-fiksi, tadi dengan konteks yang sama, maksudnya sesuai dengan non-fiksi tersebut. Baik. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, ada hal yang perlu kita diskusikan. Nah, ini nanti akan kita diskusikan bersama-sama lewat platform yang lain. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana persoalan genre ini menjadi poin penting dalam sejarah sastra Indonesia, khususnya dalam sastra anak. Nah, nanti kita akan membahas ini lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berdiskusi, salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.